Nama saya Edi Guritno, Alfonsus Edi Guritno. Profesi saya sebagai seorang dokter spesialis bedah. Selama 6-7 bulan, saya menderita saraf kejepit yang saya rasakan sejak Agustus September 2024 dengan kedua tangan mulai semutan, geringingan, kebas, kemudian naik sampai ke sini dan akhirnya ke seluruh tubuh merasa merasa kebas dan sebagainya. Kekuatan saya makin lama makin menurun, ya, terutama untuk jalan sudah semakin sulit, dan mulai November 2024 sudah tidak bisa praktek lagi sebagai seorang dokter, sampai akhirnya saya dipertemukan dengan Dr. Aulia di RSUD Brebes, Dr. Muhammad Aulia Rahman, spesialis bedah saraf. Saran beliau ya satu-satunya jalan operasi. Oh ya, sebelum itu saya memang sudah menjalani segala macam terapi, ya fisioterapi, ya kemudian ada olahraga segala macam. Tetapi bagaimanapun juga karena saya sebagai seorang dokter bedah ya tahu efek dari saraf kejepit, dan saya saraf kejepitnya ada di leher atau di cervical 34, kemudian cervical 56 dan cervical 67. Jadi ada 3 tempat yang bantalannya mendesak ke medula spinalis atau saraf tulang belakang, sehingga makin lama makin menurun keadaan saya. Saya sendiri memang sangat stres, apalagi mungkin keluarga saya stres juga karena saya sendiri tahu efek dari penyakit ini nantinya akan terjadi kelumpuhan. Ya puji Tuhan saya dipertemukan dengan RSUD Brebes, dengan Dr. M. Aulia Rahman, dan bahkan saya dimotivasi oleh Direktur RSUD Brebes untuk menjalani operasi gitu. Tanggal 10 Februari masuk opnam di RSUD Brebes, kemudian operasi tanggal 11 Februari, terus tanggal 13 saya pulang ke Pemalang, saya di Pemalang, kemudian menjalani fisioterapi pemulihan. Ya puji Tuhan sampai ini saya sudah bisa berjalan, bisa operasi lagi di rumah sakit. Ya memang kalau 100% memang belum, tapi itu saya sudah sangat bersyukur bahwa keadaan saya sudah semakin baik. Seperti hari ini saya bisa menempuh olahraga jalan kaki dapat 6 km. Kemudian aktivitas saya di rumah ya seperti ini. Di belakang saya juga ngopeni anggrek, ngopeni ya segala macam tanaman yang ada gitu. Ya waktu selama saya sakit memang banyak terpengkalai gitu, karena saya didiagnosa HNP cervical itu dengan ronsen cervical dan dengan MRI. Dan itu dipastikan bahwa itu memang ada, dan saya melakukan operasi dengan ACDF di RSUD Brebes. Saya mengucapkan terima kasih secara khusus pada Dr. M. Aulia beserta seluruh tim, dan juga pada Direktur RSUD Brebes dan seluruh jajarannya, seluruh karyawannya yang begitu perhatian pada saat saya dirawat jalan di RSUD Brebes maupun rawat inap di ruangan sana dan juga di kamar operasi. Begitu perhatian, dan terima kasih atas semuanya. Nama saya Kristi, jadi saya anaknya dari Pak Dr. Edi. Jadi sebelum operasi itu dulu Bapak memang sebenarnya bisa dibilang cukup aktif, jadi suka jalan kaki. Dulu sempat bersepeda, tapi karena semakin sepuh,
jadi kemudian jalan kaki. Nah, kemudian setelah ada yang saraf kejepit itu, HNP, aktivitas agak berkurang di situ. Karena memang kebas ya, Bapak, di kedua tangan, kedua kaki kebas waktu itu, akhirnya aktivitas fisik itu berkurang jauh dari sebelum terkena penyakit. Sewaktu sebelum operasi saya cuma bantu menyemangati, kemudian karena saya juga suka olahraga kebetulan, ya saya ngasih beberapa olahraga yang bisa dilakukan Bapak di rumah gitu. Jadi bukan jalan kaki, cuma kayak penguatan otot gitu. Karena takutnya kan jarang dipakai, nanti terus ototnya melemah gitu ya. Itu kemudian setelah operasi di RSUD Brebes ya, oleh Dr. Aulia, setelah operasi Bapak berangsur-angsur normal. Kemudian ini setelah 2 bulan, 3 bulan setelah operasi, puji Tuhan Bapak sudah kembali ke aktivitas yang sebelumnya. Jadi sudah bisa jalan kaki lagi 5 kilo, itu mungkin sekitar seminggu 3 kali, 2 kali. Jadi bisa dibilang sudah hampir mendekati normal, atau bahkan sudah normal gitu. Jadi demikianlah aktivitas saya sehari-hari setelah tugas di rumah sakit, kembali ke rumah. Kemudian saya juga menghimbau teman-teman ataupun pasien yang menderita penyakit seperti saya ini, kiranya jangan ragu-ragu untuk menjalani operasi. Karena saya sendiri merasa bahwa kayaknya tanpa operasi, karena yang saraf kejepit itu bantalannya itu kejepit. Jadi kalau tidak dioperasi, tidak direnggangkan, itu dia tidak akan kembali ke posisi semula. Dan setelah direnggangkan pun ada kemungkinan diganti bantalannya ataupun disatukan ruas-ruas tulang lehernya, demikian. Jadi kalau yang sudah lumayan berat ya saya rasa bisa sembuh ya dengan menjalani operasi. Dan juga tetap berdoa pada Yang Kuasa, karena bagaimanapun juga hanya Yang Maha Kuasa lah sang penyembuh yang memiliki kehidupan ini. Dengan perantaraan para dokter, dengan perantaraan rumah sakit dan sebagainya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Awalnya Dr. Edi datang berobat dengan keluhan kesemutan di 4 anggota gerak. Kemudian keluhan tersebut bertambah menjadi lemah anggota gerak, kemudian hilang keseimbangan saat berjalan sehingga mengganggu aktivitas keseharian beliau dan juga pekerjaan sehari-hari beliau. Sudah dilakukan pengobatan berupa program fisioterapi sederhana di Rumah Sakit Pemalang, tetapi perbaikannya tidak signifikan. Kemudian dari hasil tersebut saya menyarankan supaya beliau berobat ke Rumah Sakit RSUD Brebes untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa MRI tulang belakang. Dari hasil MRI tersebut didapatkan indikasi untuk dilakukan operasi. Maka dari itu saya menyarankan beliau untuk berkonsultasi dengan Dr. Aulia, spesialis bedah saraf. Halo semuanya, apa kabar? Jadi kemarin kita baru saja ada pasien yang selesai tindakan ya. Beliau seorang dokter bedah di sebuah rumah sakit di Pemalang. Beliau itu datang sekitar bulan Desember ya, karena mengeluh tidak bisa operasi. Beliau usia sudah 71 tahun, mengeluh tidak bisa operasi. Periksalah ke poli, ternyata ada saraf kejepit di leher yang membuat tangannya itu nggak bisa operasi dan berjalan juga susah. Pada akhirnya kita sempat diskusi hal apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita sepakat untuk melakukan yang namanya penggantian bantalan leher dengan bantalan yang bisa bergerak, atau kita sebutnya adalah disc replacement atau cervical arthroplasty. Nah, pada dokter ini, kenapa kita putuskan arthroplasty? Karena beliau masih ingin aktif ya. Dan saya juga mengetahui beliau itu suka jalan sampai 6 km, 5 km, sehingga itu menjadi pilihan yang baik buat beliau. Kemudian setelah kita operasi, itu operasi kalau nggak salah di bulan Februari, beliau dioperasi lewat depan sini untuk penggantian bantalan. Ternyata hasilnya cukup bagus, bahkan di atas ekspektasi saya.
Ketika kebetulan beliau operasi lalu saya tinggal pergi, saya harus pergi ke luar negeri waktu itu selama 2 bulan lebih, sehingga saya nggak tahu, nggak kontrol, nggak apa, beliau nggak ada cerita. Sampai suatu hari beliau WA saya ketika saya sudah pulang, ditanya, apa sudah pulang belum? Saya bilang sudah. Saya tanya, gimana latihannya? Sudah latihan menjahit berapa kali? Sudah ini berapa kali? Beliau bilang, loh saya sudah nggak latihan dok, saya sekarang sudah operasi lagi. Di situ saya agak kaget, saya nggak percaya. Saya bilang, dok silakan datang ke Poli lah, kita ketemu lagi. Akhirnya kita ketemu di Poli, kita lihat ternyata memang beliau jualannya buka pintu itu sudah sangat gagah sekali dan tangannya sudah bagus. Saya minta tulis resep, tulisannya bagus walaupun ya tulisan dokter tahu sendiri ya jelek ya, tapi itu tulisannya sudah tulisan untuk tangan yang sudah nggak mengalami gangguan motorik. Di situ saya kaget sekali ya, karena buat beliau operasi itu adalah panggilan hati ya sebagai seorang dokter bedah, dan ketika beliau bisa melakukan operasi lagi, buat saya itu sangat hal yang tidak ternilai lah. Beliau sendiri juga saya tanya gimana selama perawatan, senang atau enggak? Senang. Lalu kemudian luka operasinya sakit enggak? Enggak. Jadi memang hasilnya sesuai yang kita harapkan lah ya. Jadi di rumah sakit kita ini sekarang sudah bisa melakukan tindakan cervical disc arthroplasty. Memang ini tidak dijamin BPJS ya, tapi pada dasarnya itu bisa dilakukan di sini dengan harga yang lebih terjangkau. Gitu. Ini sekian dari saya buat semua yang ada masalah saraf kejepit di leher dan hingga mengalami gangguan keterampilan dan kaki. Ketika memang ingin dilakukan cervical disc arthroplasty juga bisa dilakukan di sini, tidak harus di rumah sakit yang besar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.